Kemarin kita berbicara mengenai membangun kerohanian. Kita berbicara tentang membangun kerohanian. Nah, membangun kerohanian ini sama dengan membangun secara fisik bangunan. Ya. Membangun fisik secara bangunan itu perlu material. Membangun manusia rohani, materialnya adalah firman. Kedua adalah sekarang gambarnya. Kalau membangun gedung kan harus pakai gambar nih. Ada gambarnya. Nah, gambar membangun manusia rohani itu adalah imajinasi kita, pikiran kita. Oke. Yang berikutnya, ini hanya sekedar mengulang. Tukangnya. Tadi bangunan tadi ada namanya material, yaitu firman. Kemudian gambarnya, imajinasi. Yang ketiga, tukangnya adalah kita sendiri. Jadi membangun manusia roh itu seperti membangun gedung secara fisik. Ada material, ada gambar, ada tukangnya. Nah, setelah terbangun bangunan, kita harus mempertahankan bangunan itu, betul? Jadi kita harus pertahankan bangunan itu tetap ada. Apa ada orang yang membangun bangunan itu terus gak dirawat begitu? Tidak ada, pasti dirawat dengan baik, maintenance, dirawat. Nah, cara memelihara bangunan, cara mempertahankan manusia roh dalam kehidupan kita itu bagaimana? Supaya kita nanti kalau ada tandingan, ada peperangan, ada masalah pergumulan, kita berkemenangan. Amin. Ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menerima dan memperhatikan firman. Orang Kristen itu harus menerima dan memperhatikan firman. Menerima. Ayo kita baca, ya. Amsal 2 ayat 1. 1, 2, 3. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Versi mudah dibaca. 1, 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku dan ingatlah perintahku. Setelah bangunan rohani itu ada berdiri, kita harus memeliharanya, mempertahankannya. Bagaimana mempertahankan? Menerima firman dan memperhatikan firman. Amin. Terima firman. Yohanes 1 ayat 12 itu kan, barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, menerima di situ dalam bahasa aslinya itu lambano. Katakan dengan saya, lambano. Sekali lagi, lambano. Lambano itu artinya menangkap dengan tangan. Jadi ketika ada firman Tuhan, ada firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan diberitakan, tangkap dengan tangan. Ini sebuah tindakan yang aktif, bukan pasif. Bukan menengai atau malah mainan sambil main hak. Kok saya aku lagi kebaktian. Neng Indrayati ini kok jelo meneh. Pak wis ngukut bae kesuwen meneh. Sik. Ini bukan menunjukkan kalau kita orang yang lambano, yang menangkap dengan tangan kita. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, engkau harus menerima dengan tangan. Ada firman harus kita tangkap. Menerima dan memperhatikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus aktif. Kalau ada firman Tuhan yang menyentuh hatimu, aduh kok saya tersentuh dengan firman ini. Amin. Yes, gitu aja. Amin. Amin. Jadi simpelnya untuk respon firman itu lah arta catok ora iso Pak, tangane di firman ini cuman secara prinsip rohani saja. Tangannya yang mulut kita ini, tangan itu ya pikiran kita ini, tangan itu ya imajinasi kita ini. Kalau Bapak Ibu mendengar firman, itu telinga kita harus menangkap, pikiran kita harus menangkap, perkataan kita harus menangkap. Amin.
Jadi tangkap itu dengan telinga, dengan pikiran, dengan perkataan. Yes, amin. Ketika malaikat Gabriel menjumpai Maria, engkau akan mengandung, dan anak yang dalam kandungan itu dari Roh Kudus. Apa kata Maria? Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu. Itu namanya dia sedang lambano, sedang menangkap. Dengan telinganya dia dengar, terus dia masuk dalam imajinasinya, dan dia menangkap dengan perkataannya. Jadilah seperti perkataanmu. Amin. Jadilah seperti perkataanmu, disingkat amin. Jadi misalnya saya sampaikan firman Tuhan, Tuhan memberkati, jadilah perkataanmu. Tuhan berkata jadilah perkataanmu, kan kepanjangan atau Bapak Ibu? Singkat baik, amin. Bisa? Amin. Tuhan memberkatimu menjadi kepala bukan ekor, naik terus dia akan turun. Tidak ada kutuk yang mempan atasmu. Amin. Nah, gak usah jadilah perkataanmu kepanjangan, sebab aku nanti ngomong lagi ya. Jadi amin, amin saja sudah cukup. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku dan ingatlah perintahku. Kita harus perhatikan firman satu persatu. Perhatikan setiap kata demi kata dari firman, sehingga jangan meleset, jangan melek. Gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya kita lagi kebaktian, terus ada yang berdiri ngambil apa gitu, kita langsung melengos gitu. Itu telinga kita dengar, tapi kita nggak ngerti apa yang dimaksudkan si pembicara. Karena telinga kita dengar, tapi mata pikiran kita ke orang itu. Jadi maksud saya, konsentrasi dengerin firman terus, supaya ini alur ceritanya itu kemana. Pendengar yang baik itu menangkap alur cerita. Alur cerita pengkhotbah ini kemana? Oh, saya ketemu tek gitu. Jadi kalau selesai khotbah, Bapak Ibu bisa cerita, oh tadi Pak Wisnu khotbahnya ini, ada alur ceritanya. Orang cerdas kalau diajak bicara melihat orang yang dilihatnya, itu orang cerdas. Pastikan kita menjadi orang yang menerima dan memperhatikan firman ini. Ke gereja menjadi hal utama. Itu enggak keliru, tapi harusnya yang utama itu adalah menerima dan memperhatikan firman. Ini loh, ini yang kurang. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti itu adalah makanan pokoknya orang Israel. Nah, Matius memposisikan roti sama dengan firman. Artinya firman ini adalah makanan pokok. Kalau makanan pokok itu kalau nggak dimakan bagaimana? Apa yang terjadi? Lapar, sakit, mati. Makanan pokok dimakan berapa kali sehari? 3 kali sehari. Seharusnya orang Kristen itu baca firman itu 3 kali dalam sehari. Baca firman. Ini tadi yang saya sebut, banyak orang Kristen yang tidak menerima firman dan tidak memperhatikan firman. Ini loh Bapak Ibu, pastikan kita benar-benar menjadikan firman itu sebagai makanan pokok kita. Tidak bisa tidak. Nah ditanya fanatik banget, agamamu apa? Kristen. Buku peganganmu apa? Alkitab. Nah ditakoni nyorot banget, tapi atau moco. Ayo Bapak Ibu, pastikan kita menjadi orang Kristen yang benar-benar menerima dan memperhatikan. Dikatakan Bapak Ibu, acap kali orang Kristen melakukan yang tidak Alkitab ajarkan, tapi tidak melakukan yang Alkitab ajarkan. Contoh, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia. Ini kan yang harus dilakukan oleh orang Kristen, betul ya? Dan itu perintah Alkitab. Tapi dilakukan enggak sama orang Kristen? Masih ada enggak orang Kristen yang benci, sakit hati, kepahitan dengan orang lain? Ini simple aja, setiap minggu kita dengar. Tapi yang enggak lakukan itu. Mari kita menerima firman dan mari kita memperhatikan firman. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja atasmu, Roh Kudus menjamahmu, sehingga engkau diberi roh yang menerima firman, diberi roh yang memperhatikan firman. Hidupmu dibentuk, dicetak oleh firman. Engkau bukan lagi hidup dengan filosofi dirimu sendiri, tapi berdasarkan firman. Amin. Ini Kristen yang sungguhnya. Keberhasilan seorang Kristen bukan rajinnya ke gereja, bukan rajinnya pelayanan. Keberhasilan orang Kristen adalah menerima firman, memperhatikan firman, dan menghidupi firman. Ini cara untuk kita memelihara kerohanian. Yang kedua, menyimpan dan mengingat firman. Menyimpan dan mengingat firman. Ya, kita baca 1, 2, 3. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Terjemahan yang lain 1, 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku dan ingatlah perintahku. Setelah menerima dan memperhatikan, itu disimpan. Firman Tuhan itu harus kita simpan. Setelah kita simpan, itu tidak hanya kita simpan doang, tapi kita ingat. Kita ingat. Sehingga ketika ada masalah, nah ada pertandingan, kita sudah latihan. Apa itu menyimpan dan mengingat firman? Begitu ada pertandingan, ada peperangan yang sedang kita hadapi, ada kekurangan, kita menyimpan firman. Yesus kaya, rela menjadi miskin supaya saya kaya. Simpan firman. Ketika diperhadapkan dengan sakit penyakit, karena simpan firman, oleh biru-birunya aku sembuh. Amin. Itu simpan firman namanya. Itu namanya mengingat firman. Apa yang disimpan selama ini oleh seorang orang Kristen seharusnya menyimpan firman, bukan menyimpan kejelekan orang. Orang Kristen seharusnya mengingat firman, mengingat kebenaran, tidak mengingat muka orang yang menjengkelkan. Menyimpan dan mengingat firman. Banyak orang Kristen tidak kedapatan seperti ini, tidak menyimpan firman, tidak mengingat firman, lupa. Sehingga ketika tantangan, kesulitan, permasalahan melanda, lupa firman yang disampaikan di gereja. Ketika di gereja dijamah Tuhan luar biasa, oh firman Tuhan menjamah, oh dia menangis dan sebagainya. Tapi ketika kesulitan datang, tantangan datang, permasalahan datang, itu semua lupa. Pastikan kita menyimpan dan mengingat firman. Ini aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja atasmu. Roh Kudus akan menerobos ke dalam hatimu. Yang selama ini kau menyimpan bukan daripada firman, yang selama ini kau mengingat yang bukan daripada firman, hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, aku mendeklarasikan engkau diberi kekuatan, kemampuan untuk menyimpan firman. Engkau diberi kekuatan untuk mengingat firman. Firman Tuhan menjadi gaya hidupmu. Firman Tuhan memenuhi relung hatimu. Firman Tuhan memenuhi pikiranmu, sehingga engkau bukan lagi dicetak oleh dunia, tapi dicetak oleh firman Tuhan. Hidupmu dibentuk oleh firman, perkataanmu firman, pikiranmu firman, gaya hidupmu firman. Bersama-sama terjadilah
bosku. Amin. Harusnya seperti itu. Harusnya kita menjadi orang Kristen yang menjadi suratan yang terbuka. Perkataan kita bukan perkataan kita sendiri lagi, tapi perkataan Kristus. Ketika engkau diizinkan masalah, pergumulan, sakit, penyakit, tantangan, kesulitan, engkau berkata seperti ini, iya, saya sekarang sedang mengalami tantangan, kesulitan, permasalahan, pergumulan, tapi aku percaya aku berkemenangan. Perkataannya firman. Dalam hal ini Ayub tidak berbuat dosa melalui perkataannya. Kita tahu Ayub itu punya masalah. Ya, dia sendiri sakit. Ternyata itu Alkitab mencatat itu seperti cacing, Bapak Ibu, set. Jadi badannya dari kepala sampai telapak kaki itu ada set terus, uget-uget, nanah. Nggak tahu sakit apa namanya itu. Jadi ada uget-uget di seluruh tubuhnya. Terus digaruk dengan beling. Udah gitu dia duduk di abu. Betapa perihnya waktu itu. Yang pertama, yang kedua, 10 anaknya mati semuanya. Yang ketiga, istrinya harusnya, oh sabar ya Pak, iki pacoban ya Pak, sabar, Papa pasti bisa, bersama Yesus pasti bisa. Yes, kudu kan ibu-ibu begitu. Sabar Pak, sabar Pak, sabar ya Pak, Tuhan pasti tolong. Tuhan itu nyata dan dia masih bekerja. Yes, kudu kan ibu-ibu gitu. Amin. Ibu-ibu gitu. Nah, tapi si ibu ini, ibunya Bu Ayub ini kurang ajar. Apa? Kamu itu ngapain mempertahankan kesalehanmu? Semuanya sudah hilang. Percuma kamu mempertahankan kesalehanmu. Kamu sekarang kutuki Tuhanmu itu dan matilah. Sudah seluruh tubuhnya penuh set. Seluruh tubuhnya penuh nanah dan darah, bisul-bisul di mana-mana. Bojone ora ngelus-ngelus. Ning malah kutukilah Allahmu dan matilah. Makanya si Ayub ngomong apa? Kamu itu seperti perempuan gila. Nah, kalau perempuan, ibu-ibu yang tidak mendukung suaminya, itu namanya itu. Kalau ibu-ibu bapak bojone duwe masalah ning malah nyalahke, itu namanya ibu-ibu yang udah begitu punya teman-teman. Ternyata teman-temannya itu saya baca di referensi itu filsuf, ya, filsafat. Siapa teman-temannya Ayub? Ada yang hafal? Satu siapa? Elifas, Bildad, dan Sofar. Nah ternyata mereka itu filsuf. Makanya ketika melihat situasi kondisi Ayub, dia lihat secara filsafat. Gak ketemu Bapak Ibu. Karena apa yang terjadi atas Ayub ini kehendak Tuhan, seizin Tuhan. Nah 3 sahabatnya ini pun menjadi penghibur sialan. Di bojo orang mendukung, saiki di konco, ya kan? Besti. Neng bareng di masalah nyalahke, menghakimi. Aduh, Ayub tambah sengsara. Udah begitu, mending kalau dia punya kekayaan, bisa ke tabib kemana-mana, kekayaannya pun habis ludes terbakar. Tapi apa kata Ayub? Ayub berkata seperti ini, kenapa kita menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang tidak baik dari Allah? Dalam hal ini Ayub tidak berbuat dosa dalam perkataannya. Kenapa? Karena Ayub simpan firman. Kenapa? Karena Ayub ingat akan firman. Pastikan kita menyimpan firman dan kita mengingat firman.
Sehingga ketika ada orang yang melukaimu, mengecewakanmu, engkau bisa mengingat firman, enggak, aku punya sahabat yang baik, sahabat yang sejati, Yesus Kristus namanya. Ketika Ayub dikecewakan oleh sahabat duniawinya, dia punya sahabat surgawi, yaitu Allah. Dia mengadu kepada Allah, menyimpan dan mengingat firman. Ketika engkau sedang dalam kekurangan, apa yang kau ingat? Ketika engkau dalam kesulitan, apa yang kau ingat? Mari kita mengingat firman. Yang ketiga, mencari dan mengejar seperti mengejar harta. Ya, kita baca 1, 2, 3. Jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Hop dulu. Jadi Amsal sedang memberikan sebuah pernyataan. Ketika engkau mengejar firman, mengejar kebenaran seperti mengejar harta, ini sebuah pernyataan. Ya, nanti di poin berikutnya kita akan tahu, di berikut berikutnya kita akan tahu apa hasilnya. Kalau engkau mencari dia seperti perak dan menyelidik dia seperti mata benda yang tersembunyi. Ini terjemahan lama, makanya mencari. Jadi mencari firman dan menyelidiki. Nek Bapak Ibu baca firman Tuhan, jangan hanya dibaca sebuah kewajiban. Wes, aku wis moco hari ini, puji Tuhan, wis moco aku. Tapi pastikan engkau menyelidiki firman Tuhan. Menawa iku kok upaya kaya golek saloko lan angoyakmu kaya buru rojo brono kapendem. Amsal ini sedang memposisikan firman Tuhan itu seperti harta. Pengkhotbah sedang menyamakan firman Tuhan, kebenaran ini seperti harta terpendam yang dicari, yang diteliti, yang digali. Kalau menggali harusnya sampai mendapat. Ini juga yang kurang dalam diri orang Kristen. Orang Kristen ketika mendapat firman tidak digali, tidak diselidiki, tidak dikejar, bahkan berpikir kok orang rampung-rampung khotbah. Nah ini ngono pengen rohaninya terbangun, tidak bisa Bapak Ibu. Menyelidiki firman. Jadi firman ini artinya apa? Kemana arahnya? Bahkan bahasa aslinya apa? Karena ada hamba-hamba Tuhan yang mereka khotbah, dia kutip ayat tapi ceritanya kemana? Dia kutip ayat Matius 1 ayat 23 bla 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 bla, ya kan, tentang Immanuel. Tapi cerita, puji Tuhan saya dapat uang sehingga ke Israel. Mari kita tutup dalam doa. Lah nek khotbah ngene iki dapat apa Bapak Ibu? Dan itu banyak, dan itu jemaat suka. Dan jemaat terinspirasi untuk ke Israel juga. Tapi kebenaran yang Matius 1 ayat 23 tadi enggak disinggung sama sekali. Ini namanya tidak mencari, tidak mengejar seperti mengejar harta. Ini namanya tidak menyelidiki, menggali sedemikian rupa firman Tuhan itu supaya kita mendapatkan sari-sarinya, sehingga itu menjadi material untuk membangun kerohanian kita. Nah ini kekurangan orang Kristen di sini. Sehingga kalaupun toh dia menjadi orang Kristen, dia menjadi orang Kristen yang kalah. Terus kalau ada berita-berita tentang kekristenan, tentang berita tentang kebenaran firman Tuhan di YouTube dan sebagainya, oh dia bingung. Tadi Pak Wisnu ngajarkan begini, ini di YouTube begini, ini bagaimana ya? Ini bagaimana ya? Nah itu. Karena apa? Karena tidak mengejar seperti dia mengejar harta. Kalau kita mengejar harta, benda, uang, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan, nanti lembur. Dan kita untuk baca firman Tuhan, wes rano waktu, ngantuk Pak.
Setelah Abraham kembali, nanti ngantuk-ngantuk, tenaganya gue nyambut gawe, ada yang salah. Kalaupun toh kita mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan mengejar uang, imbangi dengan engkau gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian mengejar kebenaran. Amin. Ini yang kurang dalam diri orang Kristen. Jikalau engkau mencari dia seperti perak dan menyelidiki dia seperti mata benda yang tersembunyi. Perak itu logam yang mulia. Jadi firman Tuhan itu sesuatu yang mulia. Tapi maafkan saya, banyak orang Kristen yang melemparkan barang mulia itu, tidak menghargai, tidak menyimpan, tidak mengingat, bahkan meremehkan. Kita sedang mengejar apa dalam hidup ini? Menawa iku kok upoyo itu kita usahakan. Apa yang kita upoyo, Bapak Ibu? Apa yang kita usahakan? Firman Tuhan menjadi sesuatu yang pokok dalam membangun kerohanian kita. Tidak ada yang lain. Mari Bapak Ibu pastikan kita memiliki hati, pikiran, perasaan. Semua kita curahkan pada satu hal saja, firman. Itu saja, pasti baik-baik saja.